Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah halaman 74. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mal amalu fi ayyamin afdhala minha fi hadhihi. Dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, mal amalu fi ayyamin afdhala minha fi hadhihi. Mundur dikit Kong, mundur dikit, halaman 73-nya itu. Iya. Awal hadisnya. Tidak ada satu perbuatan pun pada hari-hari ini yang lebih afdol daripada berkurban. Kemarin itu ya. Qalu walal jihad. Para sahabat bertanya, walal jihad, bahkan jihad sekalipun ya Rasulullah, bahkan jihad pun tidak lebih afdol dari kurban pada hari itu. Walal jihadu, dan tidak juga jihad, kalau bahasa itunya. Qala, Rasulullah menjawab, walal jihad, dan tidak juga jihad berperang di jalan Allah, itu pun masih kurang afdol dibanding berkurban pada hari itu. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Illa, kecuali rajulun, seseorang, kharaja, dia keluar dari rumahnya, yukhatiru bi nafsihi wa malihi, dia membahayakan dirinya dan hartanya, dia menghabiskan seluruh tenaganya dan hartanya untuk berperang di jalan Allah. Falam yarji' bi syai'in, lalu dia tidak pulang dengan membawa apapun. Nah, kalau bahasa katanya pulang tanpa nama, kagak bawa apa-apa bisa, badan gua nggak dibawa, tinggal namanya doang. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya, dia membahayakan dirinya dan hartanya, maka dia tidak pulang dengan membawa apapun. Betul. Kemarin terkait masalah kurban. Bahkan memang bukan cuma hari tasyrik doang, bukan cuma pas kurban doang. Dalam sehari-hari sekarang pun, dalam hari-hari biasa pun, memang dibanding ibadah yang sifatnya pribadi dengan ibadah yang sifatnya sosial, itu nilainya lebih besar ibadah yang sifatnya sosial. Kan ibadah ada dua ya. Ada yang ibadah kategori lazim, ada ibadah yang kategori muta'addi. Ada ibadah yang sifatnya pribadi antara kita dengan Allah, ada ibadah yang sifatnya ibadah sosial. Selain kita menjalankan perintah Allah, kita pun berbuat baik kepada orang lain. Itu tentu nilainya lebih besar yang ibadah sosial. Apalagi kita udah hafal banget itu hadisnya. Khairun nas
anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bahkan semalam saya baca kitab sama teman-teman di pesantren itu, ada sebuah kisah di situ penjelasan bahwa Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan ke Nabi Ibrahim. Semalam tuh bahasannya waktu saya lagi di pesantren. Nah, Allah nitip pesan ke Nabi Ibrahim melalui malaikat Jibril. Allah bilang, wahai Ibrahim, aku ini tidak memilihmu menjadi kekasihku. Ini lam attakhidka khalilan, itu bahasanya. Aku ini tidak memilihmu menjadi kekasihku li'annaka a'badul nas, li'annaka a'badul abdi. Aku tidak memilihmu menjadi kekasihku bukan karena kamu paling rajin ibadahnya, bukan. Tapi walakin ittola'tu ala qulubil mu'minina, ala qulubil muslimina. Aku melihat ke semua hati orang-orang muslim, dan aku tidak menemukan ada orang yang lebih dermawan dari hatimu. Jadi Nabi Ibrahim dijadikan Khalilullah, diberi julukan Khalilullah, kekasih Allah, itu bukan karena paling rajin ibadahnya, tapi karena beliau paling dermawan. Makanya nilai ibadah sosial dibanding ibadah yang sifatnya lazim, yang sifatnya pribadi, itu lebih besar nilainya ibadah sosial. Karena kalau kita sama Allah doang mah, masyarakat sekitar kita nggak ada yang kebagian manfaatnya. Tapi kalau ibadah sosial, orang-orang di sekeliling kita kebagian. Dan lagi memang direndengin tuh perintahnya, antara wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan bayarkan zakat. Sholat itu ibadah pribadinya yang langsung dengan Allah, zakat itu ibadah sosial. Bahkan dalam keterangan-keterangan kitab sampai ancamannya kalau orang rajin sholat doang tapi ama zakat kagak mau ngeluarin, itu ujungnya ibadah sholat yang dia kerjakan sia-sia, nggak ada nilainya, karena dia mengesampingkan ibadah sosial. Dua-duanya tuh, makanya ibadah lazimnya kita kerjakan, ibadah muta'addinya kita kerjakan, ibadah yang langsung kepada Allahnya kita kerjakan, ibadah yang ke sesama manusia kita kerjakan juga. Makanya ada dua, ada ibadah mahdhuf, ada ibadah ghair mahdhuf, ada ibadah lazim, ada ibadah muta'addi. Dan dalam keterangan lain juga Rasul bilang ahabbul ibadi ilallah ta'ala anfa'un nasi linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kalau sholat doang, kalau puasa doang, yang ngerasain manfaatnya dia sendiri. Tapi kalau dengan sedekah, ngasih makan orang lain, nolongin orang lain, bantuin orang lain, itu bukan kita doang yang ngerasain manfaatnya. Makanya ibadah sosial lebih besar nilainya. Dan lanjutannya wa afdhul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min. Perbuatan yang paling istimewa, yang paling afdol, yaitu membahagiakan hati orang mukmin, nyenengin hati orang mukmin. Caranya gimana? Ya kalau dia lagi kesusahan ya kita tolongin, dia lagi punya keperluan kita bantuin. Itu caranya nyenengin hati orang mukmin. Lihat tuh. Dan juga ada keterangan lain, ada sahabat yang nanya ke Rasulullah, ya Rasul, ayyur rajuli ayyul islami khairun. Ya Rasul, orang Islam yang mana yang terbaik? Rasul jawabnya tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Jawabannya
Orang Islam terbaik adalah orang yang paling sering ngasih makan orang lain, dan yang kedua yang paling sering mengucap salam untuk orang lain. Jadi ibadah sosial selalu lebih besar nilainya dibanding ibadah yang pribadi. Apalagi kalau kita lihat lagi, ibadah itu kategorinya ada 3. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah yang menggabungkan antara badaniyah dan maliyah. Ada ibadah yang sifatnya cuma badan doang, modalnya, bekalnya tenaga doang. Ada ibadah yang pakai modal harta, ada ibadah yang pakai modalnya badan dan harta. Sholat dan puasa itu ibadah yang modalnya badan doang. Ada ibadah yang modalnya pakai harta, zakat, sedekah. Ada ibadah yang modalnya 2, badan dan harta. Itu haji dah, mau umroh. Nah itu nilainya semakin banyak modalnya, semakin besar nilainya. Haji dan umroh paling besar nilainya. Kenapa? Karena dua-duanya dipakai, badannya juga, hartanya juga. Nah, sholat sama puasa itu karena badan doang masih kalah nilainya sama zakat. Zakat lebih besar nilainya. Tapi juga jangan sampai ya udah sedekah aja dah, sholat mah nggak usah. Ya, jangan juga, salah juga itu mah. Dua-duanya tetap yang ibadah pribadinya dikerjain, ibadah yang sosialnya dikerjain, dua-duanya. Jangan sampai kagak mau ibadah sosial pisan. Apalagi kayak korban kemarin emang cuma setahun sekali. Ya kalau bisa mah kudu dah, jangan sampai kagak pisan. Timbang setahun sekali ini. Kali kalau kita sedekah tiap hari mah belum tentu mampu. Minimal yang setahun sekali dah. Jangan sampai kagak. Dan lagi memang itu jalan yang paling cepat untuk bisa mendapatkan cinta Allah, jalan yang paling cepat untuk bisa sampai kepada Allah. Caranya paling gampang dengan mengerjakan ibadah sosial. Dalam kitab Asrarut Tauhid itu ada keterangannya bahwa jalan untuk bisa sampai kepada Allah, jalan untuk mendapatkan cinta Allah itu sangat banyak jalannya, caranya banyak. Cuma yang paling cepat, yang paling dekat, ya kalau bahasanya jalan pintasnya, jalan pintasnya itu nyenengin hati orang lain, menggembirakan hati orang mukmin. Itu jalan yang paling cepat. Makanya ibadah sosial itu jalan paling cepat untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa mendapatkan cinta Allah. Nah kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani itu as-sakhi qaribun minallah. Orang dermawan itu sangat dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, sangat dekat dengan surga. Qaribun minan nas, sangat dekat dengan masyarakat. Ba'idun minan nar, sangat jauh dari neraka. Yang dermawan, yang pemurah. Sebaliknya wal bakhil qaribun ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari masyarakat, dekat sama neraka. Kebalikan. Awal. Makanya kita perbanyak dah ibadah sosial kita. Meskipun ibadah pribadi kita kerjakan, ibadah sosial kita perbanyak juga. Jangan sampai kita ini masih ngerawatin sifat pelit kita. Ini bukan cuma hari kasih dunia ya. Jangan cuma pas Idul Adha doang kita jadi mau sedekahnya, jadi mau kurbannya. Kalau bisa ya setiap hari ada sedekah yang kita keluarkan. Kalau bisa, meskipun cuma 5.000, meskipun cuma 10.000. Kan biasanya kalau lagi ngumpul-ngumpul sama temen, apa kita yang takdir kopinya, apa beliin kacang gorengnya, apa nyeduhin mie rebusnya kan gitu. Kalau bisa ya setiap hari ada sedekah yang kita berikan buat orang. Apa kok? Bener. Ya makanya kan kalau kebiasaan kita, kalau yang tukang ngerokok itu gampang dia mau sedekahnya. Nah, rokok taruh aja di meja udah. Karena asal temannya mau ngambil sebatang kan begitu. Sedekahnya gampang kan, biasanya kalau yang ngerokok mah.
Udah tuh. Tapi yang penting jangan sampai kita kagak pernah ibadah sosial pisan. Jangan sampai tuh. Karena Rasul juga pernah negur ada orang pelit banget semasa hidupnya. Rasul bilang, "Lau sumta alfa amin wa shallaita alfa amin summa mutta la iman la akabbaqallahu finnari." Rasul negurnya gitu. Kalaupun kamu puasa 1000 tahun, kalaupun kamu sholat 1000 tahun, tapi kamu meninggal masih dalam keadaan ngerawatin sifat pelit, pasti Allah akan menceburkan kamu ke dalam neraka. Meskipun sholatnya 1000 tahun. Makanya dua-duanya kudu kita kerjain. Ibadah yang mahdoh, yang langsung sama Allah kita kerjain. Ibadah yang sifatnya sosial juga kita kerjain. Nah, cukup tuh ya sedikit ulasan yang sebelumnya nyambungin dikit. An Ibni Umar qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli bis safari ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yumi'u imaan sholatal laili illal faraidu wa yutiru ala rahilatihi. An Ibni Umar qala, dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli bis safari ala rahilatihi. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat di dalam perjalanan di atas kendaraannya. Dulu Rasulullah mengerjakan sholat fis safari di dalam perjalanan ala rahilatihi di atas kendaraannya. Haitsu tawajjahat bihi, sekiranya kendaraan itu mengarah ke tempat yang dia tuju. Misalnya kalau lagi sholat dalam kendaraan mah nggak perlu maksain ngadep kiblat gitu. Pas takbirnya doang ngadep kiblat, ntar mah kalau udah mulai ngadep mana kok. Yang penting pas takbirnya ngadep kiblat. Makanya kalau sholat di kapal air itu rada bingung kita kiblatnya mana. Ada yang ngadep ngulon, ngadep ngetan, ngadep ngidul, ngadep ngalor. Nah, ini udah ada yang pernah ngerasain naik kapal air ini. Jadi bingung sama kiblatnya kalau di kapal air tuh. Kalau lagi naik kapal feri gitu, sholat di atas kapal. Udah tuh. Yumi'u imaan, beliau sedikit menundukkan kepalanya. Jadi kalau ruku dan sujudnya pun juga posisinya yang enggak sempurna. Jadi pakai isyarat kepala doang, asal ruku nunduk dikit, pas sujudnya turunan lagi. Posisi ruku dan sujudnya tidak sempurna kalau sholatnya dalam kendaraan. Sholatal laili, beliau mengerjakan sholat malam, illal faraidu, kecuali sholat-sholat fardu. Kalau fardu beliau tidak mengerjakannya di atas kendaraan, tetap beliau berhenti dulu untuk mengerjakan sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah itu, kalau emang kita misalkan emang udah rutin ngerjain sholat sunnah, tahu-tahu kita lagi dalam perjalanan di atas kendaraan, ya udah gitu kan. Kecuali sholat fardu, cuma rasanya jarang di sini ya. Jangankan di atas kendaraan, di rumah gua sama sholat sunnah mah rada males. Ya, jangankan yang lain-lain dah, yang rawatib dah, yang qobliyah ba'diyahnya itu gua romani masih rada males kita mah. Jangankan sampai sholat sunnah dan kendaraan.
Wa yutiru ala rahilatihi, dan beliau mengerjakan witir di atas kendaraannya. Betul. Nah, hadis ini mengajarkan kita bahwa ada beberapa sholat sunnah yang saking muakkadnya itu sampai Rasul meskipun dalam perjalanan di atas kendaraannya beliau tetap mengerjakan sholat sunnah itu. Makanya saking muakkadnya. Kan sholat sunnah ada dua ya. Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghair muakkad. Itu ada dua ya. Ada yang memang sangat dianjurkan, kalau bisa jangan sampai ditinggal. Ada yang ghair muakkad, yang kadang-kadang Rasul pun sering ninggalin kalau yang ghair muakkad mah. Nah, kalau bisa yang muakkad ini jangan sampai ketinggalan. Di antaranya itu ada sholat sunnah rawatib yang 10 rakaat. 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. 10 tuh. Kalau bisa yang 10 itu jangan sampai ditinggal. Ada juga ulama yang nambahin jadi 12. 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sebelum asar, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Ada juga yang nggak pakai qobliyah asar, cuma sebelum zuhurnya ditambahin jadi 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Itu rawatib yang muakkadnya. Kalau bisa yang 12 itu atau yang 10 itu jangan sampai ditinggal. Kalau saya perhatikan kalau malam Kamis begitu kelar ngaji langsung ajan, langsung qomat, kagak pakai qobliyah dulu. Hal itu mah ghair muakkad dah. Tapi kalau yang ba'diyahnya jangan sampai ditinggal dah. Kan selama saya ngajar di sini qobliyah isanya kagak pernah itu. Langsung aja udah. Habis ngaji kelar doa langsung azan, langsung qomat, langsung isya dah. Qobliyahnya kagak. Kali itu mah ghair muakkad dah. Tapi kalau bisa yang muakkadnya jangan sampai ketinggalan, yang 2 sesudah isyanya itu. Itu sholat sunnah rawatib. Selanjutnya yang muakkad itu sholat sunnah duha. Duha datu. Ya kalau bisa 8 ya 8. Kalau bisa 12 ya 12. Tapi kalaupun misalkan malas ya minimal 4 dah. Atau kalau emang malas banget ya 2 dah, jangan ditinggal. 2 dah. Yang cakep 4 gitu, yang cakep. Hah? Kagak juga. Duha gitu. Itu muakkad tuh. Kalau bisa jangan sampai ditinggal duha itu. 2 atau 4 dah minimalnya. 4 itu paling cakep. 4. Karena memang Rasul bilang la yuhafizu 'ala duha illa awwabun. Yang menjaga sholat duha itu hanya orang-orang yang betul-betul bertobat kepada Allah. Orang-orang yang betul-betul kembali kepada Allah. Itu sholat duha. Minimal 2 dah, jangan sampai ditinggal duha. Selanjutnya sholat awabin. Sholat awabin tahu deh? Awabin deh. Sholat sunnah habis maghrib sebelum isya. Itu 6 rakaat. 6. 6 rakaat. Enggak kan? Ya kalau malam Kamis kagak sempet ya. Kita enggak ngaji jadinya. Iya. Diganti sama pahala ngaji jadinya. Agak pakai awabin. Itu padahal sholat sunnah muakkad tuh. Maghrib, di antara maghrib dan isya. Sholat sunnah awabin 6 rakaat itu dia. Terus habis itu ada lagi sholat tahajud malam, sholat malam. Jangan sampai juga tuh, jangan sampai ditinggal juga. Tahajud minimal 2 rakaat dah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Emang waktu terbaik itu waktu malam. Makanya jangan lupa tahajud, jangan ditinggal. Selanjutnya ada sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih. Bisa kan ya sholat sunnah tasbih pada ya? Udah pada bisa dah tasbih mah. Muakkad juga.
Karena itu Rasul mesen, kalau enggak bisa setiap hari, seminggu sekali kudu. Kalau enggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau enggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Kalau enggak bisa setahun sekali, ya minimal seumur hidup pernah kerjaan sekali mah gitu. Jangan kagak pernah pisan gitu. Biar cakepnya emang setiap hari kalau bisa tuh tasbih. Ya kalau nggak bisa ya minimal seminggu sekali dah. Biasanya dulu kita sama almarhum orang tua saya tiap malam Jumat tuh sholat tasbih. Tiap malam Jumat sebelum zikir, sebelum ngaji, kita sholat tasbih dulu. 4 rakaat. Setiap rakaatnya baca tasbihnya 75 kali. Hah? Ada yang habis takbiratul ihram langsung tasbih 15. Ada yang tasbihnya sebelum ruku 15. Ntar habis itu baru ruku baca 10, i'tidal baca 10, sujud pertama 10, duduk antara 2 sujud 10, sujud yang kedua 10, ntar pas duduk istirahat baca 10. Totalnya 75. Iya, pokoknya 1 rakaat 75 tasbih gitu. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cakepnya ditambahin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hah? Ya kalau bisa setiap tasbihnya, bukan pas terakhirnya doang gitu. Minimal tadi tuh jangan sampai kita kagak pernah ngerjain sholat tasbih pisan. Ya syukur-syukur bisa ngerjain setiap hari. Kalau kagak ya seminggu sekali dah. Kalau kagak ya sebulan sekali minimal kita kerjain tuh sholat tasbih. Gitu Pak Haji. Minimal Pak. Jangan sampai kagak pernah ngerjain sholat tasbih pisan teman-teman seumur hidup. Iya, kayak haji dia. Minimal seumur hidup sekali dah. Sholat tasbih. Ada juga kemudian sholat hajat. Ya itu mah kalau lagi ada hajat aja dah. Apalagi ditambah sholat taubat. Biasanya saya dulu sama almarhum orang tua saya setiap malam itu ngerutinin sholat taubat dan sholat hajat. Sholat taubatnya 2 rakaat, hajatnya 2 rakaat. Cakepnya sih emang hajat itu 12, cakepnya. Jarang yang kuat kapan? Hah? Itu beberapa sholat sunnah yang akan kalau bisa mah jangan sampai ditinggal. Kalau kayak yang lain-lain mah sholat id mah pasti itu mah dah kita nggak pernah ketinggalan dah kalau id mah gitu. Setahun sekali ilok kaki ketinggalan juga gitu. Sholat id, sholat gerhana kadang-kadang ada masjid yang ngerjain juga tuh sholat gerhana gitu. Di sini ngerjain kalau gerhana tuh kagak. Kalau di tempat saya alhamdulillah tuh setiap masjid kalau lagi ada gerhana pasti dari siang udah ngumumin tuh DKM-nya buat warga sekitar nanti malam di gerhana pukul sekian kita mau ngerjain sholat gerhana gitu. Itu juga kalau bisa dikerjain tuh. Kalau gerhana juga nggak sering-sering. Dah. Dikit lagi ya. Karena memang sholat sunnah itu penting. Sholat sunnah itu penting. Nanti ketika kita di hari kiamat di padang mahsyar, ketika kita dihisab, kalau sholat-sholat fardu kita masih kurang sempurna, khusyuknya kurang, terus bacaan sholatnya masih kurang fase, itu nanti ditambelnya pakai sholat-sholat sunnah. Nah kalau istilahnya emang ketahuan sholat fardu yang kita kerjain masih banyak kurangnya, terus juga sunnahnya nggak ada yang kita kerjain, nanti nambelnya pakai apaan? Nah kagak ada buat nambelnya. Gimana Ustaz? Ah? Gitu. Cuma jangan lupa juga selain sholat sunnah yang kita kerjain, amak kodok sholat kita kalau dulu banyak bolong-bolong sholat fardu yang kita tinggalin, jangan lupa dikodoin juga itu. Gitu. Jangan sampai kita sibuk sama yang sunnah, tapi utang kita sama Allah sholat fardu yang kita tinggalin kita nggak pernah ganti utangnya. Gitu. Ibaratnya kayak orang
padahal dia lagi punya utang dan pengen sedekah aja gitu. Bayar utang dulu gitu. Makanya salah satu syarat mampu berangkat haji itu sebelum berangkat bayar utang dulu gitu. Ini mah utang masih numpuk di mana-mana, lagi mau berangkat haji aja. Ada tuh. Yang wajib dulu bayar utang dulu. Kodok jangan lupa tuh dibayarin. Habis itu baru dah sunahnya kita kerjain. Kalaupun belum bisa sambil kita ngodok, yang rawatib juga kita kerjain, yang muakkad juga kita kerjain. Jangan sampai nungguin kodok kita selesai baru dah ntar kita sholat sunnah. Sampai kapan? Dah, kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna